It takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. You filthy Democrat! Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! Sebelum masuk ke pembahasan kita kali ini, aku pribadi ingin mengucapkan dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-80. Semoga negara kita lebih makmur, aman, sentosa, dan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, marilah kita masuk dalam pembahasan video kali ini. Derby Harrington, salah satu karakter yang paling gua benci di game bully. Derby adalah pemimpin geng atau klik prepis. Dia pertama kali terlihat di misi This Is Your School di kantin saat Gary pertama kali memperkenalkan geng-geng atau klik yang ada di Bulwark Academy. Dia adalah pria atau remaja berumur 17 tahun. Kalau kita perhatikan, dia memiliki postur yang cukup ideal. Dia lebih tinggi dari Jimmy, tapi lebih pendek daripada Russell, dengan bentuk tubuh yang lean atau bisa dibilang atletis. Sama seperti karakter-karakter sebelumnya, tidak disebutkan berapa tinggi dan berat badan Derby di dalam game bully. Tapi menurut gua sendiri, tinggi Derby mungkin berkisar di antara 180 sampai dengan 185 cm. Dengan berat kemungkinan berkisar di angka kurang lebih 80 kg. Ya, Derby itu memiliki postur yang mendukung, sangat mendukung untuk ukuran anak 17 tahun. Selain itu, dia memiliki rambut pirang dan alis gelap, dan juga memiliki mata yang berwarna coklat. Sama seperti prepis pada umumnya, dia selalu mengenakan rompi aquaberry, dan di musim dingin, dia menggunakan sweater aquaberry dan topi klasik pemburu berwarna abu-abu gelap. Seperti yang diketahui, prepis itu sangat menjunjung tinggi status sosial, guys. Makanya Derby lah yang memimpin geng prepis. Meskipun dia bukan yang terkuat di dalam geng prepis, tapi dia juga kagak lemah-lemah banget lah. Menurutku pribadi, Derby itu masuk dalam top 5 orang terkuat di Bulwark kalau kita tidak memasukkan Jimmy dalam daftar. Nah, seperti prepis pada umumnya, sudah jelas Derby merupakan anak orang kaya, atau bisa dibilang konglomerat di kota Bulwark. Ayahnya Derby, atau kalau di game bully itu dikenal dengan Mr. Harrington, adalah donatur utama sekolah Bulwark Academy. Makanya kita bisa lihat Derby memiliki rumah atau mansion di dalam pekarangan Bulwark Academy. Diketahui juga keluarga Derby itu bergerak di bidang minyak. Itu bisa dilihat dari banyaknya banner Harrington Oil yang ada di saat kita balapan go-kart. Nah, Derby sendiri juga merupakan brand ambassador atau BA dari brand Aquaberry, di mana itu dapat kita lihat dari foto Derby ya, yang ada terpampang di poster toko Aquaberry. Bisa jadi juga mungkin keluarga Derby memiliki saham di Aquaberry. Nah, fun fact, Aquaberry itu sendiri terinspirasi dari dua brand asli asal Inggris, yaitu Aquascutum dan Burberry. Dengan skala kekayaan dan kekuasaan keluarganya, makanya Derby bisa menjadi pemimpin klik prepis yang menjunjung tinggi status sosial. Itu juga bisa kita lihat dari seorang Ted Spencer yang mencoba untuk menghilangkan atau menggulingkan tahta Derby karena Ted merasa status sosialnya mungkin bisa bersaing dengan Derby, menunjukkan kalau status sosial adalah segalanya dalam klik ini. Lanjut ke topik utama. Derby sendiri bisa dikatakan seorang yang manipulatif, meskipun masih di bawah Gary, dan juga orang yang sombong dan selalu bersikap disrespect terhadap orang yang menurutnya di bawah standar dia. Dia bahkan menghina Bib Tyler yang merupakan tangan kanannya sekaligus anggota prepis terkuat, karena kalah dalam pertandingan tinju melawan Jimmy. Nah, saat Gord diincar oleh Greaser karena berselingkuh dengan Lola,
Derby jugalah yang menghasut Jimmy untuk membuat grafiti di New Coventry di misi tagging, agar geng Greaser mengalihkan fokusnya ke Jimmy dan tidak mengincar Gord lagi. Derby juga orang yang menghasut Jimmy untuk membuat grafiti di balai kota saat misi Making a Mark. Itulah menunjukkan beberapa sisi manipulatifnya seorang Derby Harrington ya. Dia bahkan bisa memanipulasi Jimmy untuk selalu mendengarkan saran yang diberikannya. Dan salah satu fun fact lagi adalah Derby dijodohkan dengan Pinky yang juga merupakan sepupunya sendiri, walaupun sebenarnya mereka sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Tapi inilah yang dilakukan kebanyakan orang dalam keluarga mereka, orang-orang kaya. Derby kembali muncul di misi Preppis Vandalize, di mana dia menuduh geng Greasers merusak lemari trofi dan juga mencuri trofi-trofi milik geng Preppis, yang membuat Jimmy harus bersusah payah untuk mencari bukti kalau geng Greasers tidak terlibat dalam pengrusakan tersebut. Walaupun Jimmy sudah berhasil memotret anak-anak geng Tonis yang membakar trofi mereka, Derby seolah-olah tidak peduli dengan hal tersebut dan tetap menyalahkan Jimmy dengan segala kekacauan yang terjadi. Hal itu menunjukkan sebenarnya Derby itu nggak peduli sama sekali dengan teman-temannya atau apapun itu yang bersangkutan dengan geng Preppis ya. Dia sebenarnya hanya menginginkan atau mencari ribut saja dengan Greasers dan hanya ingin menyalahkan Jimmy dengan segala kekacauan yang terjadi. Padahal dia sendiri sebagai pemimpin geng Preppis juga kagak pada fungsinya atau kagak berguna. Derby kembali muncul di misi Complete Mayhem, tentunya sebagai leader geng Preppis yang harus kita lawan supaya kondisi di sekolah Bulwark kembali kondusif. Terakhir dia kembali muncul di ending game dan menjadi salah satu orang yang bersorak-sorai saat Jimmy keluar dari gedung Bulwark Academy. Ya, Derby adalah seorang anak konglomerat, anak paling tajir di sekolah bahkan mungkin di kota Bulwark Academy. Dia adalah seorang yang selfish atau hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan teman-temannya atau gengnya. Seorang pengecut yang hanya bisa mengandalkan anak buahnya dan juga tentunya harta orang tuanya. Walaupun menurut gua pribadi dia itu sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi orang yang lebih kuat. Menurutku pribadi dia cukup berbakat di boxing ya. Hanya saja terhalangi oleh sikapnya yang egois, manipulatif dan juga pengecut. Kenapa aku bilang dia berbakat? Kalau kita melihat dari sifat dan perilaku Derby, itu menunjukkan sebenarnya Derby itu adalah orang yang pemalas. Bahkan dia sama sekali tidak pernah diperlihatkan ikut berkompetisi di acara boxing yang diadakan oleh geng Preppis. Dia juga tidak pernah terlihat memakai atribut-atribut boxing seperti anak-anak Preppis yang lain. Menurut gua pribadi bisa disimpulkan kalau Derby itu orang yang jarang latihan boxing seperti teman-temannya. Saat teman-temannya sibuk di arena boxing, Derby mungkin ada di ruangan atas, hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun yang bermanfaat. Itulah yang menjadi kesimpulan bagiku kenapa aku katakan kalau Derby punya potensi besar dalam boxing. Selain itu, dia juga punya postur yang bisa dibilang bagus untuk anak 17 tahun. Yap, dengan malas-malasan dan sifatnya, Derby tetap bisa menduduki posisi top 5 orang paling kuat di Bulwark sebelum kedatangan Jimmy. Kalau saja Derby berlatih lebih giat, mungkin tidak menutup kemungkinan dia bisa lebih kuat daripada Bib, bahkan bisa setara Johnny. Yap, itulah tadi bahasan mengenai Derby Harrington, anak paling tajir di seluruh penjuru Bulwark Academy. Tapi sayangnya berandalan-berandalan di Bulwark tidak bisa dibeli dengan uang yang Derby punya. Jadi tidak ada yang benar-benar respect dengan dia. Bahkan anggota-anggota Preppis yang lain pun ada yang ingin menggulingkan tahtanya. Derby sempurna dalam hal status sosial, penampilan dan juga fisik. Tapi sayang, sifat sombong membawanya dalam kehancuran.
Ya, inilah akhir dari video kali ini. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.